Musibah runtuhnya teras kantor pemerintahan Kabupaten Brebes yang baru berusia 3 tahun menjadi keprihatinan kita semua, hingga mantan penyidik KPK menanggapi peristiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lakso Aninito, Ketua dari IM 57 Plus Institute. IM 57 Plus Institute adalah asosiasi atau perkumpulan yang didirikan oleh 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan melalui proses yang melawan hukum pada tahun 2021. Nah, pada saat ini saya diminta untuk menanggapi terkait dengan adanya kejadian di Brebes di mana terdapat robohnya atap teras gedung kantor pemerintahan terpadu Brebes yang roboh dan mengakibatkan 3 orang luka-luka pada saat proses perbaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa salah satu modus korupsi yang menjadi angka tertinggi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi adalah korupsi terkait dengan infrastruktur. Dan ini bisa dapat berupa jalan, dapat berupa gedung, dan pembangunan lainnya. Selain korupsi yang terkait dengan masalah perizinan. Jadi saya melihat bahwa dengan tingginya angka korupsi ini, modus dan juga tipologi korupsi pada tipe ini memiliki probabilitas tinggi untuk bisa dilakukan khususnya terkait dengan pembangunan fisik. Yang kedua, saya melihat dengan daya tahan bangunan yang ternyata hanya dalam 3 tahun terdapat sejumlah perbaikan, karena ini bukan perbaikan yang pertama dan terdapat perbaikan sebelumnya, dan yang terakhir pada saat perbaikan di atap ini terjadi roboh, maka saya mempertanyakan juga mengenai kualitas dan kualifikasi dari proses pembangunan tersebut. Dan saya mendukung bahwa untuk adanya proses lanjutan untuk mengevaluasi bagaimana gedung itu dibangun dan bagaimana atap itu bisa semudah itu untuk bisa runtuh. Maka yang ketiga, saya meminta kepada para penegak hukum untuk bisa dapat menindaklanjuti kejadian ini dengan tidak hanya melihat bahwa ini sebagai suatu bentuk kecelakaan saja, tapi melihat adanya potensi adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi, bahan, dan juga material yang dibangun untuk menopang gedung yang seharusnya dibangun pada saat tahun tersebut. Dan ini merupakan satu hal yang sangat serius, karena korupsi pada sektor infrastruktur itu dapat menyebabkan korban jiwa dan juga kerugian yang signifikan. Dan ini bukanlah proyek yang main-main karena melibatkan uang ratusan miliar rupiah. Terlebih kita melihat sendiri bahwa salah satu kontraktor yang mengerjakan bangunan ini itu juga sudah pernah terlibat dalam salah satu kasus korupsi di daerah Jawa Tengah. Jadi melalui video ini saya mendukung untuk adanya proses melihat kejadian ini tidak hanya sekedar kecelakaan biasa, tapi adanya potensi fraud dan bahkan tindak pidana korupsi yang terjadi. Untuk dapat publik mendapatkan jawaban yang jelas, secara akuntabel dan transparan. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga pengawalan kasus ini dapat berjalan terus-menerus dan tidak hanya berhenti pada sampai dilihat kompensasi terhadap korban dan lain-lain saja, tetapi pengusutan kasus yang lebih serius yang terjadi secara komprehensif. Demikian saya sampaikan untuk kita kawal bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.